Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Perkenalkan, saya Oliva Tonda. Saya bekerja sebagai guru pada UPTD SD Impres Oepura 3 Kota Kupang dan merupakan peserta Latsar gelombang 15 angkatan 143 di BPSDM Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021. Saya akan memperkenalkan kegiatan aktualisasi saya selama masa habituasi dengan judul Peningkatan Minat Baca Peserta Didik melalui kegiatan literasi di kelas 5B SD Impres Oepura 3 Kota Kupang. Yang menjadi latar belakang permasalahan diambilnya judul aktualisasi ini adalah kurangnya minat baca peserta didik kelas 5B SD Impres Oepura 3 Kota Kupang. Untuk itu, saya memiliki 7 komponen kegiatan aktualisasi untuk menjawab permasalahan tersebut. Kegiatan yang pertama, membuat komitmen dengan kepala sekolah. Saya berkonsultasi langsung dengan kepala sekolah selaku mentor untuk menyampaikan permasalahan yang saya angkat beserta gagasan pemecahan masalah yang sudah saya rancang sebelumnya. Pada kesempatan tersebut, saya juga meminta izin dari kepala sekolah untuk bekerja sama dengan rekan guru guna melancarkan pelaksanaan kegiatan aktualisasi di sekolah. Dari hasil konsultasi tersebut, saya mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah untuk melaksanakan aktualisasi di sekolah, khususnya di kelas 5B yang saya asuh. Kegiatan kedua, membuat pohon literasi. Sebelum kegiatan ini saya laksanakan, saya terlebih dahulu berkoordinasi dengan guru kelas 3B untuk bekerja sama membuat pohon literasi serta menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat pohon literasi. Selain bekerja sama dengan guru kelas 3B, saya juga bekerja sama dengan guru penjas dan penjaga sekolah dalam membuat pohon literasi. Pengerjaan pohon literasi dilakukan dengan cara menggambarnya pada sisi tembok bagian belakang ruangan kelas. Setelah pohon literasi selesai dibuat, saya memberikan penjelasan kepada peserta didik mengenai kegunaan pohon literasi dan kegiatan selanjutnya yang berhubungan dengan pohon literasi. Kegiatan ketiga, membuat sudut baca. Sebelum membuat sudut baca, saya terlebih dahulu menyiapkan alat dan bahan yang saya butuhkan untuk membuat sudut baca. Pengerjaan sudut baca dilakukan pada sudut bagian belakang ruangan kelas. Kegiatan ini saya laksanakan bersama rekan guru kelas 3B. Setelah sudut baca selesai dibuat, saya memberikan penjelasan kepada peserta didik mengenai kegunaan sudut baca dan kegiatan yang berhubungan dengan sudut baca. Setelah memahami penjelasan yang saya sampaikan, peserta didik pun memanfaatkan sudut baca untuk membaca buku-buku yang sudah disediakan di sudut baca pada waktu istirahat maupun 15 menit sebelum KBM dimulai. Kegiatan yang keempat adalah pembiasaan membaca 15 menit sebelum KBM. Untuk kegiatan pembiasaan 15 menit sebelum KBM ini diisi dengan beberapa kegiatan, yaitu membaca buku baik di sudut baca maupun di tempat duduk siswa masing-masing, kemudian menulis inti dari bacaan pada kartu literasi yang sudah disiapkan, baik dalam bentuk gambar maupun tabel untuk ditempelkan di pohon literasi, serta kegiatan menulis puisi, peribahasa maupun pantun yang nantinya akan ditempelkan di majalah dinding. Setelah peserta didik menulis inti bacaan pada kartu literasi, peserta didik kemudian membaca kembali inti bacaan tersebut dan memahami apa yang sudah mereka tuliskan pada kartu literasi. Kemudian, secara bergilir, peserta didik maju ke depan kelas untuk membacakannya bagi teman-teman yang lain. Setelah peserta didik membaca untuk teman-temannya, masing-masing secara bergilir menempelkan kartu literasi tersebut pada pohon literasi. Selain menulis inti bacaan dan membacanya pada kartu literasi, siswa juga mengisi waktu 15 menit sebelum KBM dengan membaca materi yang akan dipelajari pada hari itu. Kegiatan yang kelima, membuat majalah dinding kelas.
Dalam kegiatan membuat majalah dinding di kelas, terlebih dahulu saya menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Setelah alat dan bahan telah tersedia, saya membuat majalah dinding. Untuk meminimalisir waktu, saya mengerjakannya mulai dari rumah dengan menempelkan gabus pada papan. Kemudian, saya melanjutkan membuat majalah dinding di kelas. Setelah majalah dinding selesai dibuat, saya menjelaskan kepada peserta didik tentang kegunaan majalah dinding, dan setelah memahami penjelasan yang saya sampaikan, peserta didik pun menuliskan hasil karya mereka. Kemudian masing-masing peserta didik maju ke depan kelas untuk membacakan hasil karya mereka, baik berupa puisi, pantun, maupun peribahasa, dan menempelkan pada majalah dinding di kelas. Kegiatan ke-6, lomba membuat sinopsis cerita. Dalam lomba membuat sinopsis cerita ini, saya lakukan dalam beberapa tahapan kegiatan. Tahapan kegiatannya dimulai dengan mempersiapkan film pendek, lembaran membuat sinopsis, membuat kriteria penilaian, dan berkolaborasi dengan guru kelas 4B untuk menyiapkan hadiahnya. Setelah semua persiapan selesai, saya memutarkan film pendek dan ditonton oleh para peserta didik. Kemudian, peserta didik dibagi lembaran untuk menuliskan sinopsis. Setelah selesai membuat sinopsis, peserta didik mengumpulkan lembarannya kepada saya untuk dinilai sesuai dengan kriteria yang sudah ada sampai pada menentukan para pemenang lomba dan pemberian hadiah kepada pemenang lomba. Kegiatan yang ke-7 adalah menyusun laporan kegiatan. Dari setiap kegiatan yang saya laksanakan, saya mengumpulkan buktinya untuk dimasukkan dalam laporan kegiatan. Setelah laporan kegiatan selesai dibuat, saya melakukan konsultasi dengan kepala sekolah, kemudian meminta persetujuan kepala sekolah untuk laporan kegiatan yang telah saya buat. Sebagai tanda persetujuan terhadap laporan yang saya buat, kepala sekolah menandatangani surat persetujuan. Demikian video mengenai kegiatan aktualisasi saya selama masa habituasi di sekolah. Puji Tuhan, kegiatan saya ini berjalan dengan lancar dan mendapat respon yang positif, baik kepala sekolah selaku atasan saya di sekolah, para bapak ibu guru dan pegawai sebagai rekan kerja saya di sekolah, maupun para peserta didik. Berikut cuplikannya. Literasi, mading, dan pojok baca dapat digunakan dalam setiap proses pembelajaran oleh siswa sehingga dapat meningkatkan minat baca dan tentunya berdampak pada peningkatan prestasi dan wawasan dari siswa. Semoga guru-guru kelas yang lainnya di sekolah kita ini dapat mencontohi apa yang sudah diperbuat oleh Kak Olive selama ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai dan memberkati Kak Olive dalam tugas dan pengabdian selanjutnya. Terima kasih. Kegiatan literasi yang sudah dilakukan selama masa habituasi di sekolah membawa dampak yang sangat positif, baik untuk pihak sekolah
maupun untuk peserta didik. Saya melihat hasil dari kegiatan ini, baik pohon literasi, mading kelas, pojok baca, maupun aktivitas membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, sangat menunjang proses pembelajaran di kelas. Dan yang paling penting adalah minat membaca siswa semakin meningkat dan siswa semakin bersemangat belajar di sekolah. Harapan saya, kegiatan literasi ini tetap terus berlanjut ke depannya demi perkembangan dunia pendidikan yang semakin maju. Terima kasih. Saya sangat senang dengan kegiatan yang Ibu buat selama ini. Saya jadi tahu manfaat kebutuhan literasi, mading kelas, dan pojok baca. Dengan membaca sebelum pembelajaran sekolah dimulai, semakin membuat saya senang membaca dan rajin menulis. Saya sekarang semakin senang datang ke sekolah dan belajar di kelas ini dengan suasana kelas yang rapi, cantik, dan nyaman. Terima kasih Ibu, karena dengan yang literasi kami semakin bertambah ilmu dan semakin pintar membaca.